Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelnya Pak Di Fajar. Pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dengan video-video tutorial sebelumnya. Bahwa kalau sebelumnya video tutorialnya kita membahas tentang pelajaran komputer akuntansi. Pada video ini, pada edisi kali ini saya akan mencoba membuat video tutorial untuk pembuatan game pembelajaran. Seperti kita ketahui bersama bahwa prinsip pembelajaran mendalam ada bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Maka salah satu untuk menggembirakan pada saat kita melaksanakan pembelajaran, salah satunya digunakanlah game untuk barangkali untuk ice breaking atau untuk penilaian atau evaluasi. Ini salah satunya kita gunakan game untuk pembelajaran. Ini saya sudah membuat salah satu game yang nanti barangkali saudara sekalian bisa memodifikasinya, bisa menciptakan yang lebih atraktif, lebih interaktif untuk menunjang proses pembelajaran kita. Nah, ini saya mengadopsi pada permainan taktik itu, saya terapkan dalam pelajaran akuntansi. Jadi ceritanya ini nanti di kelas saya desain untuk dikelompokkan menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Kemudian nanti secara bergantian masing-masing kelompok untuk maju, mengerjakan soal, dan menyelesaikan permainan taktik itu. Nah, permainan taktik itu ini pemenangnya adalah dia yang akan membuat berturut-turut kode atau gambar secara mendatar atau ke bawah ataupun diagonal. Nah, ini saya contohkan, ini pembuatan game sederhana saya. Nanti saudara sekalian bisa memodifikasinya. Yang pertama tentang judul. Judul ini juga bisa kita modifikasi. Ini hanya contoh saja, saya beri keterangan Broncos Stempel. Ayo bermain akuntansi, meskipun tidak ada hubungannya dengan akuntansi. Broncos, nah ini broncos ini adalah makanan. Ini nanti bisa dimodifikasi. Kemudian cara bermainnya, misalnya seperti ini. Ini misalnya giliran pemain satu menjawab, kita pemain satu menentukan dulu letaknya, misalnya di tengah seperti ini, akan muncul pertanyaan. Saldo normal pajak dibayar di muka adalah debit. Pernyataan ini benar, maka kita centang benar. Nah, jawaban benar simbol ditempatkan. Ini dia akan ditempatkan sini untuk pemain satu dengan simbol monyet. Kemudian giliran pemain 2 untuk menjawab soal. Ini misalnya pemain 2 akan meletakkan di sini. Saldo normal beban perlengkapan adalah kredit. Ini salah. Jawaban salah. Giliran pemain 1 karena tadi pemain 2 salah menjawabnya, maka diberikanlah ke giliran pemain 1 lagi. Seperti ini. Sekarang pemain 1 bermain lagi. Kita misalnya milih di sini. Saldo normal utang gaji adalah kredit. Kita pilih benar. Jawaban benar. Maka akan ditempatkanlah seperti ini. Pemain 1 nanti akan menang ketika nanti berturut-turut di bawahnya ini meletakkan simbolnya. Sekarang giliran pemain 2 untuk bisa menghalangi pemain 1, maka kita tempatkanlah dulu di sini pemain 2. Saldo, dia akan muncul pertanyaan, saldo normal akumulasi penyusutan adalah debit. Kita pilih salah. Nah, jawabannya benar. Nah, ini dia akan terhalangilah si pemain 1. Sekarang giliran pemain 1 bermain seperti ini. Kita pilih di sini. Saldo normal akumulasi penyusutan adalah debit. Kita pilih salah. Jawabannya benar, berarti kita menempatkan simbol di sini. Nah, kemudian giliran pemain kedua bermain. Misalnya ini sembarang saja, kita tempatkan di sini. Saldo normal kas adalah kredit. Benar, oh berarti dia salah jawabnya. Dia tidak punya kesempatan lagi. Sekarang giliran pemain 1, kita tempatkan di sini. Saldo normal asuransi dibayar di muka adalah debit. Kita pilih benar. Jawaban benar, maka pemain 1 adalah sebagai pemenangnya. Ini bisa kita lakukan secara bergantian antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi siswa kita atau murid kita tempatkan di dalam kelas dengan berbaris ke belakang gantian.
tanpa suara, masing-masing kelompok secara bergantian tanpa komunikasi suara, dan seterusnya. Nah, seperti itu sehingga nanti kelas itu akan sangat interaktif, akan sangat menarik ketika kita membuat game-game seperti ini. Nah, kali ini saya tidak akan membahas gamenya ini dan soalnya, saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya membuat sebuah game ini. Game ini dibuat dengan sangat sederhana, kita gunakan aplikasi Canva. Silahkan nanti panjenengan semua bisa menggunakan aplikasi Canva, loginlah dengan menggunakan akun Belajar ID, supaya fitur-fiturnya itu akan lengkap. Kalau pakai fitur yang gratisan, kita tidak bisa membuat permainan itu. Setelah kita membuka aplikasi Canva, maka akan muncul seperti ini. Kita menuju ke AI Canva yang ada di sini. Seperti ini. Setelah itu, kita tinggal menulis saja apa yang akan kita buat di dalam permainan tadi. Nah, ini misalnya. Kita buatkan, tolong buatkan saya sebuah game untuk pembelajaran seperti ini dengan sistem game seperti permainan taktik tuh seperti ini, Nah, ini permainan taktik tuh itu bisa diganti dengan misalnya permainan ular tangga, permainan game Super Mario, permainan game Pac-Man, dan seterusnya, permainan catur, dan seterusnya. Nanti bisa Bapak Ibu modifikasi sendiri. Nah, dalam permainan ini, judul gamenya adalah Ayo Bermain Akuntansi, misalnya seperti itu. Ini bisa dimodifikasi terserah Bapak Ibu semuanya. Kemudian dalam permainan ini latar belakang warnanya adalah hijau muda, misalnya seperti itu, hijau muda, Adapun soal untuk permainan ini berbentuk benar salah. Nah, ini seperti ini misalnya. Dan soalnya adalah sebagai berikut. Misalnya, seperti tadi kita buatkan, kita isi kontennya dengan soal yang mau kita buat. Misalnya tadi, saldo kas adalah saldo normal kas adalah debit. Jawabannya benar, saldo normal. Ini bisa kita copy juga. Nanti tidak usah ngetik lagi. Seperti ini. Kita copy. Kita letakkan di sini. Nah, kita ganti. Saldo normal kas adalah kredit. Nah, ini tinggal ganti saja. Kredit. Jawabannya adalah salah. Nah, tambah semua seperti ini. Kemudian saya contohkan lagi. Tinggal copy saja. Saldo normal piutang. Kita ganti adalah debit. Jawabannya benar. Kita ganti lagi. Kita kopikan lagi. Saldo normal kasnya kita ganti piutang adalah kredit. Nih, misalnya kita ganti kredit. Seperti ini. Jawabannya salah. Dan seterusnya. Nah, nanti setelah selesai,
Kita minta tolong kepada Canva AI, tolong nanti soalnya diacak ya, seperti itu. Kemudian simbol untuk pemain 1 adalah misalnya ayam, simbol pemain 2 adalah ikan. Ini misalnya saja. Kemudian kalau sudah lengkap perintahnya ini, pastikan selengkap mungkin, sedetail mungkin, sehingga AI akan mudah menerjemahkan bahasa kita ke dalam game yang kita buat. Ini seperti ini, kita tinggal kirim saja, kita tunggu beberapa saat. Jadi semakin banyak, semakin lengkap perintah yang kita buatkan, maka dia akan semakin cepat. Nah, ini muncul seperti ini. Ini adalah yang disebut dengan coding. Jadi kalau kita belajar coding akan belajar seperti ini. Kita tidak usah belajar coding, sudah dibuatkan. Kita tidak usah membayar game developer, kita sudah dibuatkan seperti itu. Nah, ini banyak sekali berlembar-lembar. Ini adalah dia menerjemahkan bahasa kita tadi ke dalam program AI tadi. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ini sedikit lama tapi tidak sampai menitan, hitungan 30 menit gitu, nggak sampai. Ini hanya beberapa saat saja, kita tunggu. Ini muncul seperti ini. Nah, ini dia gamenya sudah jadi. Di sebelah kiri ini, nah ini dia. Nih, di sebelah kiri ini, dia akan menjawab tadi, saya akan membuatkan game pembelajaran akuntansi dengan sistem tic-tac-toe yang menyenangkan untuk Anda. Sempurna, game pembelajaran dan seterusnya. Ini seperti ini. Nah, ini bisa kita coba. Tadi kita membuat latar belakangnya adalah hijau, ini sudah dijawab. Kemudian kita judulnya adalah ayo bermain akuntansi, ini juga sudah jawab. Ini bisa nanti kita perintahkan lagi kalau belum coba. Nah, ini seperti ini. Giliran pemain 1 kita mainkan, kita coba di sini, kita klik di sini. Seperti ini. Nah, mulai game baru. Nah, kita klik. Nah, saldo normal kas adalah kredit, kita pilih salah, maka ayam akan muncul. Sekarang giliran pemain 2 main. Kita klik di sini. Saldo normal kas adalah debit, benar. Maka dan seterusnya, seperti tadi. Nah, seperti itu sangat mudah sekali untuk membuat sebuah game. Kemudian kalau ini misalnya itu judulnya mau kita rubah, kita tinggal perintahkan saja di sini. Tolong judulnya dirubah menjadi Aku adalah pemenang. Nah, seperti ini kita tinggal perintahkan saja lagi. Klik di sini. Tolong judulnya dirubah menjadi Aku adalah pemenang. Sebentar, nunggu beberapa saat lagi, dia akan membuatkan game yang baru. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Nah, dia akan berubah nih. Aku adalah pemenang. Nah, Bapak Ibu nanti bisa merubah sesuai dengan, memodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Game apapun ini bisa kita buat dengan memerintahkan sesuai dengan keinginan kita, dan kita bisa memodifikasi soal-soalnya di dalamnya tadi sesuai dengan pelajaran kita, tidak hanya akuntansi, tidak hanya benar salah, nanti barangkali bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan, bisa mengisi titik-titik dan seterusnya. Monggo silahkan dicoba. Setelah ini selesai, kita anggap sudah selesai, sudah sempurna. Nah, ini saatnya untuk kita gunakan dalam desain. Dari kembali ke sini, desain ini akan kita gunakan dalam desain seperti ini. Kemudian silahkan pilih situs web. Pilih situs web. Seperti ini, nunggu sebentar. Ini masih dalam proses. Kita tunggu, ini internetnya.
seperti ini. Masih proses, ya, masih proses. Nah, kalau sudah dipublikasikan, ini publikasikan situs web seperti ini. Kita pilih, kita publish, supaya nanti bisa diakses oleh semua orang, terutama anak-anak kita, siswa-siswa kita di kelas. Nah, seperti ini sudah dipublikasikan. Nah, ini di sini ada, nih sebelah tengah bagian kanan, inilah alamat situs yang akan kita bagikan ke anak-anak kita. Jadi, nanti kalau ini sudah kita bagikan, mereka mengakses ke alamat ini mereka bisa bermain. Ini alamatnya terlalu panjang. Ini alamatnya terlalu panjang. Kalau sudah seperti ini, kita publikasikan. Ini alamatnya yang terlalu panjang tadi, bisa kita perpendek dengan menggunakan situs-situs pemendek alamat. Ada bisa STTID, kemudian bisa Bitly, nah, dan seterusnya. Masih banyak situs-situs yang bisa memendekkan alamat. Nah, ini sudah bisa seperti ini. Ini tinggal kita salin saja. Terus salinannya itu kita bisa bagikan. Nah, kita coba di browser yang lain. Ini kita coba, kita di browser yang lain. Seperti ini, kita masukkan saja di sini. Kita masukkan alamat tadi, kita enter. Maka dia sudah akan masuk ke dalam permainan yang tadi kita buat. Oke. Ini internetnya sedikit lambat, kita tunggu sabar. Nih, Bapak Ibu bisa memodifikasi game apapun. Ya, jadi nanti gamenya itu bisa apapun bentuknya. Bisa ular tangga, bisa catur, bisa ini taktik tuh, bisa tebak gambar. Nah, ini sudah siap untuk dimainkan di kelas kita. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, barangkali bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita, supaya permainan ini bisa digunakan di kelas kita, bisa menunjang pembelajaran kita sehingga pembelajaran kita menjadi menyenangkan dan tidak membosankan untuk para siswa kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tetap semangat mengajar, memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.